Mulai MC. Baik, Ibu. Suara saya terdengar nih? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wabarakatuh. selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul untuk agenda apel pagi pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, ada laporan apel yang akan dibacakan oleh Ibu Azhar Hasnarani. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Lapor kami peserta Latsat Angkatan 37 dengan jumlah peserta 38 orang siap mengikuti pembelajaran agenda 1 kesiapsiagaan bela negara. Laporan selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk agenda yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak dan Ibu berada dalam sikap sempurna. Kepada petugas Bapak Aulia Rahmat, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya tidak bisa untuk meng-share suaranya. Butuh kode autentifikasi. Apa ya kodenya? Nggak ada kode, Mas. Sampean buka saja Mas filenya, kemudian Iya, sebelum buka YouTube di-share aja nggak apa-apa. itu ada apa namanya? Ada Centang share sound itu Serson. dicentang sebelah kanan atas di layout gitu. Ya, oke, coba di-play. Langsung di-play coba. Sudah bisa terdengar atau belum? Ditutup dulu, tutup dulu. Di stop share saja. Nah, sekarang baru di-share. Tapi posisi sudah buka ya anunya, videonya sudah buka, kemudian di-share. Sebelum diklik gambarnya, videonya, di kanan atas itu ada sound share. Yang lain sambil persiapan untuk backup ya. Mohon maaf, tetap di device saya harus ada kode autentifikasinya, Pak. Oke, ya sudah yang lain. Pak Adi sudah share ini. Coba Pak diulangi lagi. Share, kemudian klik share sound di sebelah kanan itu ada centang. Ulangi lagi. Di stop dulu. Ini masih belum terdengar suaranya.
membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Menginjak acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dimas Mahardika. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wali walidina wali masyayihina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan mindal mautina wa mahfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sayyini bil ilmi wa taqwa warzuqni ilman nafi'a wa amalan sholihah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, demikian serangkaian acara apel pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk apel pagi hari ini. Setelah ini dilanjutkan dengan pembelajaran agenda 1 pengampu Bapak Maliki ya. Nanti kelompok 3-4 bisa meninggalkan Zoom dulu. Kemudian nanti bergabung lagi setelah ada instruksi sekitar jam 10 ya. Oke, baik, silahkan. Oke, sudah masuk ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Oke, ini patas Mbak, langsung saja, nggak usah pakai basa-basi. Kemarin sudah saya berikan tugas untuk membuat analisis itu menggunakan APKL dan USG, kemudian membuat gagasan kegiatan dan menyelipkan nilai-nilai bela negara, ya. Nah, sekarang untuk videonya nanti nggak masalah. Untuk saat ini, sekarang kita akan mencoba membuat presentasi dari panjenengan, ya, biar cepat untuk kalau ada perubahan-perubahan cepat dirubah. Ya, pertanyaan saya, apakah sampean sudah berkonsultasi kepada Pak Kepala sebagai mentor berkaitan dengan isu tersebut? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang silakan. Ini yang mau guru dulu, penghulu, penyuluh yang mau tampil. Saya tunjuk saja dah, nggak apa-apa. Mbak Septi apa Mbak Septi? Saya guru, Pak. Silakan Mbak Septi. Ayo. Ya sing ketok gede Mbak Septi, ayo. Ya, Pak, sebentar, Pak. Nanti kalau pas ada sesuatu yang harus saya betulkan, saya potong, nggak apa-apa ya presentasi panjenengan ya, biar cepat ya. Ye. Semua saja. Sudah belum ya, Pak? Ya. Ayo lanjut, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan 5 isu utama yang saya ambil di satuan kerja saya di MAN 3 Cilacap. Ini sudah saya urutkan. Langsung. Oh ya, sudah saya urutkan dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Semuanya yang ada di room ini. Kemarin sudah nyatet syarat mengangkat isu. Sudah, Pak. Salah satunya apa? Yang merasa ramai itu di-mute dulu, nggak usah komentar saya. Ya, yang ramai kira-kira yang latar belakangnya ramai, jangan komentar dulu. Ini masuk semua. Oke,
Apa salah satu yang tidak ramai? Silakan. Tidak boleh mendiskriminasi. Tidak boleh mengecap, apa namanya? Ya. Menjudge. Rendahnya literasi dan minat baca menyebab keterampilan riset. Nah, ini kan sing rendahnya literasi minat baca itu siapa, Mbak? Siswa apa guru? Siswanya Ya, Pak, mohon maaf Pak, kurang. siswa. Tadi aku nak guru ya penuhi guru sak ke sekolahan. Terus belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium, oke ini enggak masalah. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital, enggak masalah. Kurangnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam, enggak masalah. Kurangnya partisipasi siswa, nah ini masalah. Nomor 1 sama 5 itu masalah. Karena apa? Itu menjustifkan. Kalau saya balik tanya Mbak, kalau yang sampean mau mengangkat itu benar, mengapa? Atau sebabnya apa? Literasi dan minat baca siswa itu untuk riset rendah. Karena yang pertama dari mungkin ini ya Pak, yang men ini bisa masuk nggak Pak? Yang Ya men nggak karena apa-apa. guru belum maksimal memberikan pembimbingan riset, Yes. terus siswa kurang termotivasi untuk membaca dan meneliti, kemudian belum memiliki mentor atau fasilitator riset yang secara khusus mendampingi siswa. Oke. Kalau siswanya kurang motivasi itu nggak usah ikutkan. Kembali ke guru saja. Guru belum maksimal dalam memberikan bimbingan riset. Iya. Sing kira-kira sing diatasi mana Mbak? Belum memiliki mentor atau fasilitator riset. Itu kira-kira sampai mungkin nggak bisa mengatasi itu? Kalau kemarin kami ada workshop Pak dengan Pak Falah, salah satu widaiswara di UTK Semarang. Beliau kayak memberi kesempatan boleh, tapi gabung dengan MAN 1 Cilacap sehingga Pak Falahnya kesininya itu tidak ini loh Pak, maksudnya tidak bisa dapat 2 sekolah kayak gitu Pak. Ini apa ya Pak ya? Kok ada break? Nah, oke. Itu supaya masalah sudah itu kok enggak masalah sudah diketahui ya. Dari materialnya apa? Akses sumber literasi kurang, koleksi buku kurang. Oke, metodenya. Iya. Metode pembelajaran yang digunakan masih berorientasi pada hafalan sehingga kurang memberi ruang bagi pengembangan keterampilan riset siswa. Oke, masuk. Terus strategi pembelajaran berbasis literasi belum diimplementasikan secara konsisten. Sebenarnya ada kayak setiap kemudian milieunya lingkungan sekolah belum sepenuhnya mendukung terwujudnya budaya literasi, sama siswa lebih banyak menghabiskan Mbak. Tapi iya, sekarang saya lihat gagasannya apa. Tapi nanti core isunya dirubah, jangan menurut siswa ya. Oke, Pak. Penyusunan program literasi sains, pengembangan modul pembelajaran bahasa berbasis literasi modul. Sampai bisa membuat modul. Ya, bersama dengan tim literasi, Pak. Di sini ada tim literasi dan tim riset. Modul itu kan panduan belajar mandiri kan? Iya. Nah, kira-kira 1 bulan itu mampu nggak membuat modul? Ya. Kalau tidak modul, mungkin panduan pembelajaran berbasis literasi. Membuat panduan kan. Pak. Terus kegiatan membaca dan diskusi artikel kegiatan membaca dan kenapa harus? Ini maksud saya yang di 1-2 perencanaan, yang 3-4 pelaksanaannya Pak. Untuk 3-4 pelaksanaan berarti nanti masuk di literasi itu, nggak usah diterus. Oke. Kegiatan membaca itu kan kegiatan literasi tadi kan? Iya. Nah, terus proyek riset mini. Oke lah, nggak apa-apa ini melakukan proyek riset mini, nggak masalah. Oke. Terus penilaian literasi dan keterampilan riset penilaian, maksudnya begini. Ini kan sampai kan tidak ke penilaian, harusnya evaluasi saja, evaluasi kegiatan. Oke, ya Pak. 5 saja sampean. Saya edit. Iya 5 aja Pak. Coba sesuai arahan.
Pengembangan Nggih. sudah di atasnya ini ya. Pengembangan metode pembelajaran berbasis literasi sebagai sampeyan ke sini kan. Pengembangan Iya. metode pembelajarannya kan. Mbak. Kira berarti ini tidak masuk dalam kategori yang lain. Sampeyan harus bisa mendesain pembelajaran yang berbasis literasi untuk mendekatkan pada keterampilan riset siswa kan gitu. Iya. Bener kan? Maksudnya ngono Iya, to? Pak. Nggih. Nah, saiki sampeyan sing arep dilakoni apa nek arep mendesain pembelajaran? Mendesain pembelajaran itu tidak hanya metode loh, Mbak. Ya. Media, metodologi, materi, ini harus mengarah pada literasi yang berbasis riset. Nah, pertanyaannya, kira-kira nyusun program literasi, mengembangkan modul, kegiatan membaca, proyek riset, itu bisa enggak meningkatkan literasi baca siswa berkaitan dengan riset? Bisa, tapi mungkin hasilnya masih belum 100% maksimal. Kenapa kok tidak maksimal? Ada Karena apa waktunya sangat singkat, sedangkan kan untuk literasi kan budaya ya Pak, maksudnya harus dibiasakan. Gimana Pak? Sampean itu mau menguai siswane apa gurune? Kalau yang pertama ini sebelum dikoreksi dengan Pak Maliki, saya cenderungnya ke siswa. Cuma setelah tadi dikoreksi dengan Pak Maliki, ternyata kan demand itu kan yang harus dihilangkan malah siswanya ya Pak ya. Apa mungkin bisa saya ambil antara pengembangan ke gurunya atau mungkin penyediaan mentor gitu Pak? Lebih ke gurunya. Jadi Gurunya. siapapun guru yang ngajar, ini harapan sampean Iya. ya. Harapan sampean kegiatan yang sampean lakukan itu bisa meningkatkan, bisa memaksimalkan guru ya dalam mengajar itu sedikit banyak mengarah pada dunia riset kan gitu. Oh, iya. Bisa diterima nggak yang ini dulu? Ini dulu bisa diterima nggak? Bisa Pak, bisa. Nah, jadi siapapun gurune, terutama sing ngajar bahasa, ngajar opo lah, ini mulang kalau mengajar itu bisa mengintegrasikan metodologi media supaya nanti anak bisa melakukan riset walaupun kecil-kecilan. Ya. Nah, berarti ini saya ubah nggak Pak? Ya, yang dirubah adalah satu, metodologi pembelajaran. Dua, media pembelajaran. Tiga, materi pembelajaran. Loh, kalau materinya hanya bersifat bacaan tok tapi tidak memuat kasuistik. Kasus kan daya nalar anak kan tidak bisa kan, Mbak? Ya, berpikir kritisnya belum muncul. Jadi kan harus lebih Iya, kan gitu kan. Oke, berarti kegiatannya apa? Oke, itu nanti dirubah kalimatnya, kalimat korisunya Mbak Gampang. Rendahnya literasi jangan rendah saja. Jadi misalnya belum maksimalnya literasi dan misalnya belum maksimalnya literasi dan minat baca siswa menyebabkan keterampilan riset siswa Mandika Cilacap. Jangan ke literasi minat baca siswa. Ini guru Gimana Pak? Targetnya adalah cara mengajar guru. Kurangnya membuat desain pembelajaran yang interaktif atau mungkin variatif. Kurangnya membuat desain pembelajaran variatif menyebabkan keterampilan riset anak kurang. Jadi nanti sampai lebih ke perencanaan pembelajarannya. Nah, perencanaan pembelajaran itu kan ono metodenya, ono medianya kan.
Jadi media, metode yang digunakan materi itu harus bisa mengarah pada bagaimana anak mencoba menerapkan riset walaupun skopnya kecil. Oke, berarti ini saya rubah gitu Pak ya, mulai Ya, dari langsung. Nah, ini yang berarti di core isunya mulai dari dulu. Rendahnya langsung dirubah, Mbak. bentar Pak, saya buka yang ini dulu, yang apa? Word, karena ini PDF. Sebentar ya Pak. Oh ya. Ditulis saja nggak apa, ditulis saja nggak apa, Mbak. Ditulis saja nggak apa. Saya sudah nulis di sini sih Pak, di catatan saya. Oh ya, kalau sudah nggak apa. Berarti rendahnya literasi ini nanti dirubah apa tadi? Kurangnya kurangnya mendesain pembelajaran variatif menyebabkan keterampilan riset siswa mantika jelajah belum Oke. berkembang dengan baik. Nah, desain pembelajaran nanti berarti berbicara metode, materi, dan media ya. Metode, ya, media dan Oke. materi. Ini Pak. Nah, wes, langsung kegiatannya. Kegiatannya apa misalnya, Mbak? Enggak, langsung aja langsung ke gagasan kegiatan. Kira-kira sampean mau membuat desain pembelajaran C yang bisa mengarah pada riset apa? Pertama, mesti melakukan koordinasi dengan guru-guru atau kepala sekolah berkaitan dengan pembelajaran yang ada. Oke. Nomor 2, ya, menentukan metodologi yang interaktif. Metodologi interaktif itu ya, metodologi yang bisa mengaitkan atau melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode itu baik apa tidak? Metode itu tidak ada yang baik, sekaligus juga tidak ada yang jelek. Metode itu semua baik, sekaligus semua jelek. Kenapa? Ketika tidak pas dalam menerapkannya, gitu. Tapi nak pas mesti bagus. Tapi nak orang pas ya tidak baik. Nah, terus apa yang kemudian setelah koordinasi? Menentukan metodologi, terus yang ketiga Ya, menentukan media menentukan metodologi yang sesuai dengan karakteristik yang bisa riset. melibatkan, oh ya, Ya kan riset atau melibatkan siswa nggak apa-apa lah. Terus menyusun media pembelajaran yang interaktif menuju pada riset tadi. Terus menyusun bahan ajar yang menuju pada riset apa yang banyak kasus lagi apa namanya? Kalimatnya apa? Nanti dibuat sendiri kalimatnya ya. Ya Pak. Oke. Kemudian mencoba melakukan riset kecil-kecilan kepada anak. Mencoba riset, mini riset. Kemudian evaluasi gitu ya Pak? Ya. Jadi berarti nanti, ada 6 langkah ya Pak? Boleh. Jadi nanti ketika sampai menentukan media, menentukan materi tadi sudah belum ya? Materi sudah ya? Materi sudah. Ya. Jadi gini Pak, semua materi ketika daya analisis kita itu tidak peka, itu dangkal semua. Bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai materi yang bisa menggerakkan pikiran otak kita. Tapi bagaimana kita mendesain materi itu bisa menjadi studi kasus atau problem solving, itu nanti akan menyebabkan otak kita tuh bergerak. Contoh misalnya, sampean mau mengerjakan penjumlahan 1 tambah 1 2, itu namanya mendekatkan materi itu mendekatkan pada problematik atau riset apa tidak Mbak? Kalau kalimatnya seperti itu 1 tambah 1 2. Belum Pak. Belum, harus dirubah. Buat pertanyaan, angka 2 ini dari mana Mas? Dari mana Mbak? Oh, 2 ini didapat dari mana coba? ISO 10 diambil 8. Ya 3 diambil 1, 0 tambah 2 bisa 100 diambil 98. Nah ini
dari berbagai macam sudut bisa. Yang penting ketemu angka loro. Jadi Dua. mengembangkan daya kreasi pikiran anak. Sama metode juga gitu. Anak-anak 2 tambah 2 itu 2 ya. 2 tambah 2 itu 4 ya. Hanya itu saja metode. Enggak, anak-anak ini saya punya keempat punya pecis 2, kemudian punya gelas 2. Pecis dan gelas itu jika dijam jadi satu bisa apa tidak? Bisa, tapi akan terkotak-kotak. Nah, bisa tapi akan terkotak-kotak ini ada daya otak anak untuk membedakan. Bisa jadi satu, namun tidak bisa melebur karena berbeda jenis. Nah, gitu. Tapi kalau saya punya pecis 4 ditambah punya pecis 2, ada berapa pecis? Ada 6 pecis. Berarti pecis itu bisa melebur karena ada kesamaan jenis. Ini adalah daya otak anak untuk bisa menganalisa. Bisa diterima, Mbak? Bisa, Pak Maliki. Ya. Jadi nanti langkah-langkahnya, langkah-langkah menentukan metode itu piye. Misalnya, sampean harus mencari referensi tentang metodologi dulu. Ya. Dan kalau sulit nggak masalah, diganti nanti menentukan metodologi. Setelah membuat referensi, mengkaji sintak berkaitan dengan metodologi, alur-alur penggunaan metodologi tadi, metode bagaimana. Kemudian mengkaitkan atau mensinkronkan metodologi dengan materi, kan gitu. Dan harus menggunakan metodologi dalam pembelajaran. Evaluasi tentang pemanfaatan metodologi, kan gitu, Mbak. Itu jadi urut. Sama mau membuat media, ya mencari referensi tentang media dulu. Kemudian menentukan topik pembahasan, materi bahasanya. Ya kan? Kemudian menentukan media yang akan dipakai. Kemudian membuat media. Menerapkan media dalam pembelajaran, evaluasi tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, kegiatan langkah-langkah itu bisa menggambarkan bahwa yang dilakoni itu nanti akhirnya bisa menciptakan media. Seperti enggak kalimat saya, Mbak? Ya, enggak, Pak. Berarti di setiap gagasan itu ada dari perencanaan sampai evaluasi ya? Setiap kegiatan itu kalau evaluasi yang ada di langkah-langkah itu evaluasi satu langkah kegiatan. Oh ya, tapi kalau pemilihan media gitu ya. Kalau evaluasi di kegiatannya yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu evaluasi kegiatan komplit dalam rangka mendekatkan atau memanfaatkan metodologi dalam kegiatan riset. Oke, paham, Pak. Bisa diterima semuanya, tidak hanya guru. Oke? Oke, Pak. Oke, terakhir di terakhir nilai nasionalismenya. Nanti semua dicarikan seperti itu, Mbak, nggih? Nggih, Pak. Oke. Nah, bagaimana menghubungkan nilai bela negara di sini? Oke, ini ada 4 kolom. Kolom nomor, kolom nilai bela negara, kolom indikator, dan kolom implementasi. Nomor sudah cukup, nilai bela negara cukup. Nah, indikator ini sampean ambil satu saja, Mbak. Wah, usah 3. Oh, satu saja. Oh, nggih, Pak. Satu saja. Mau ngambil apa? Misalnya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Apa contoh kegiatannya? Implementasinya apa? Proyek riset melakukan contohnya melakukan contohnya. Oke. Siap, Pak. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi. Apa lagi? C. Mensosialisasikan program kepada siswa, diskusi kelompok, artikel senda. Diskusi kelompok atau mendiskusikan berkaitan riset di pertemuan guru atau di forum-forum apa. Jadi langsung kegiatannya saja, Mbak. Oke, siap, Pak. Siap edit.
Semua gitu nggih. Ada gambaran? Nggih. Nggih. Iki nggih ora patek mantep Mas Saiful. Nggih tenan ra iki. Nggih, Pak, siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Mbak Septi. Nanti bisa di Iya, Pak. Oke. Tapi sudah Iya, dikomunikasikan Pak Kepala ya? sudah, Pak. Oke. Itu Pak Maliki, berarti kalau ini diedit, nanti yang di BLC itu boleh apa ya, enggak, diupload lagi yang baru ya, Pak? kalau sampean nanti mau mengirim lagi, kirim yang terakhir ini kasih tulisan revisi. Jadi filenya revisi apa gitu ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, guru sudah. Mas Saifur apa Mas Saifur? Saya penghulu, Pak. Penghulu. Penghulu kok menang Waduh. ya. Nggih, Pak, sebentar gini. Ini waktunya cepet loh ya. Karena saya ini di masjid. Jadi jam 10:30 ini sudah ada suara mesin muni. Kalau di rumah diganggu putune. Langsung ke anu, Pak. Oh iya, nah naik. Langsung saja nggih. Langsung Yes, saja. ini sebelumnya suara saya terdengar ya Pak ya? Langsung saja saya Mas. Ini untuk saya mengambil core issue. Mas Saifur. Ya, saya Pak. tackle saja langsung. Ya Pak, siap. Mas, semua saja yang ada di grup sini untuk APKL-nya dalam memberikan skor yang aktual itu kasih skor maksimal. Oh, yang ini. Apapun bentuknya kasih 5 semua. Karena itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, kalau 3 kan berarti kan ini terjadi apa ya? Terjadi apa ya kan gitu kan? Oke, Pak, siap. Semua saja tidak terkecuali nggih. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Langsung saya ambil core isunya saja, Mas. Kurang optimalnya penyampaian informasi tentang layanan di KUA Semarang Utara melalui media sosial Instagram. Turunkan. Terus sama kurang optimalnya penyampaian informasi. Turunkan. Diagram kurang optimalnya penyampaian. Pertanyaan saya Mas ini, ngopo kok kurang optimal leh menehi informasi di KUA? Oh, ini kan kalau kenapa kurang optimalnya itu dilihat dari diagram Fishbone, Pak. Yang itu mungkin kurang cakapnya SDM yang sebelumnya orang kemudian SDIT terus. Kemudian yang metode itu mungkin tidak ada penugasan khusus, Pak. Itu yang utama. Yang utama itu saya lingkari. Tidak adanya penugasan khusus untuk pengelola media. Kemudian demand ya. Yang di metode. Oh, metodenya. Oke, tidak ada penugasan khusus. Kemudian metodenya juga tidak ada pelatihan untuk meningkatkan skill pengelolaan media. Kemudian untuk yang di Milio itu mungkin dikarenakan lingkungan kerja yang statis atau lingkungan kerja yang berorientasi pada tugas masing-masing, Pak. Biasanya kalau untuk penyuluh itu kan mungkin tidak ada ketentuan ya untuk melakukan share di media sosial. Kemudian untuk yang material mungkin belum adanya fasilitas dari kantor terkait pengembangan media. Ngerti masalah Iya Pak, mohon maaf putus-putus Pak. Kurang optimal. Mohon maaf suaranya terputus-putus ya Pak. Ya. Bagaimana Bapak? Halo, cek.
apa kan? Suaranya terputus-putus ya Pak, mohon. Halo. Oh, putus-putus. Halo? Halo, Bisa sudah. dengar suara saya? Sudah Yang Pak. lain dengar nggak? Sudah Pak. Sudah Pak, tadi putus-putus soalnya. Mbak Kori, putus. Halo, suara saya? Halo? Sudah aman, Pak. Jelas ya? Jelas Pak sekarang. Jelas sekarang Pak. Sampean sudah mengetahui masalah-masalahnya kan? Kenapa belum optimal dari mainnya, dari metodenya, dari miliunya, materialnya kan? Iya Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Bawah. Optimalisasi pemanfaatan media sosial. Saya munggah kene, apa mau? Nah, Optimalnya. kurang optimalnya penyampaian informasi. Ya jangan optimalisasi pemanfaat media. Ya harusnya di sini ada optimalisasi penyampaian materi informasi. Ya, optimalisasi penyampaian informasi KUA kurung buka melalui media sosial gitu Mas. Baik Pak. Berarti ini yang koreksi itu yang SDM-nya Pak. Iya, coba. Nih, itu nggak naikkan lagi di Fishbone. Oke, Pak. Tidak adanya program pengembangan diri. Kira-kira sampai mau melakukan program pengembangan diri itu apa? Program pengembangan diri tentang apa? Mengikuti kelas-kelas media sosial Pak untuk upgrade skill. Nah, pertanyaan saya, kalau kurang optimalnya penyampaian informasi, itu sing masalah ki opo? Penguasaan IT, opo wong-wonge ora do iso memberikan informasi? Dua-duanya Pak. Ya enggak, coba lihat. Ora optimal penyampaian informasi tentang informasi KUA, wes toh? Ya. Oh, melalui media sosialnya di belakang sampean kok. Jangan diputus itu. Kalau melalui media sosial jangan diputus. Jadi kurang optimalnya penyampaian informasi KUA. Oh, ini untuk berarti kurang penyampaian informasi tentang layanan di KUA melalui media sosial, Pak. Yang kalau melalui media sosial. Berarti media sosialnya sudah ada. Media sosialnya sudah ada, cuma sudah beberapa tahun itu tidak aktif, Pak. Oke, yuk Bapak kan. Berarti ke situ. Berarti nanti ini core isunya disesuaikan nih optimalisasi pemanfaatan media sosial. Berarti nanti belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam rangka memberikan informasi KUA. Gitu Mas. Oke, Pak. Nanti di core isunya ini biar nggak apa-apa yang ini. Nanti aja ditulis saja. Oke, Pak, sudah saya catat, Pak, sudah. Ditulis core isunya nanti dirubah. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam penyampaian informasi layanan. Oh, iya Pak. Iya. Wes ditulis dong, kok jangan ditulis dong. Sudah Pak, ini belum optimalnya. Bedanya kan belum optimalnya penyampaian informasi. Ojo dibalik ke rono, nonggon kae meneh. Di sini saja lah, di sini saja sampean nyekel pen karo kertas. Ganti core isunya belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam penyampaian informasi layanan KUA. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam memberikan informasi layanan KUA. Boleh ditulis belum? Sudah, Pak. Nah, iku kok diganti isune ngono kuwi, Mas. Iya, Pak. Nah, sekarang sampean mau mengoptimalkan pemanfaatan media, apa sing dilakukan? Sosialisasi tentang pemanfaatan media. Ya kok langsung sosialisasi. Ini untuk langkah-langkahnya sebenarnya membuat forum diskusi itu dengan halo, jangan langkah-langkah, aku ora takon langkah-langkah, aku takon gagasane. Kok langsung sosialisasi? Lah sampean mau mensosialisasikan apa? Mensosialisasi ini tertujunya kepada pegawai lain, Pak, untuk membuat. Sing arti sosialisasikan apa?
untuk program optimalisasi media sosial, Pak. Jadi nanti saya Pengguna media mengutarakan, sosial. saya mengutarakan proyek saya untuk mengoptimalisasi dengan media sosial tersebut. Pertanyaan saya, Mas, sampean kok ngerti nak urung optimal dari mana? Karena memang beberapa tahun ini media sosialnya itu belum aktif, Bapak. Jadi dari mana sampean melihat? Untuk di Instagram, Bapak, melihat saya kan tanya ke pegawai yang lama. Tanya kan? Tanya. Berarti kan koordinasi mengumpulkan data-data dulu kan, sebelum sosialisasi. Mengumpulkan data ya. Ya, atau mungkin sebelum sosialisasi ini bukan mengumpulkan data saja, mungkin koordinasi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial. Tulis saja nomor 1, koordinasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana memberikan informasi layanan. Nah, koordinasi ini kepada siapa? Ya kepada kepala, kepada konsol-konsol dalam rangka apa? Mencari data. Kurangnya foto Pak. Caranya piye Pak ngisi konten. Nah, itu di situ koordinasi situ. Nah, setelah koordinasi apa? Sosialisasi tentang pemanfaatan medsos untuk layanan informasi. Gitu, Mbak. Jangan sosial yang baik dan benar. Sosialisasi tentang pemanfaatan media sosial sebagai media informasi layanan di KUA. Jadi media informasi layanan KUA ini ikut terus. Ini nomor 2. Apa Mas nomor 2 Mas tadi? Sosialisasi apa? Sosialisasi tentang penggunaan media sosial di KUA. Jangan ya penggunaan atau pemanfaatan ya. Oke. PPT-nya kas sosialisasi. Sosialisasi tentang penggunaan media sosial di KUA. Nggak usah tentang, langsung saja sosialisasi pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial di KUA. Nah, ini sebagai sarana layanan informasi tadi diikutkan sebagai layanan informasi di KUA. Terus nomor 3 apa? Ini pembentukan, kalau untuk pembentukan anggota tim media ini perlu ya Pak ya? Ya perlu, nggak masalah. Nah sekarang tanya, pembentukan tim karo sosialisasi di siapa? Di mana? Sepertinya sosialisasi dulu Pak. Sangar meneh. Saman sosialisasi senggelan. Oh ini berarti pembentukan tim dulu Pak. Iya, pembentukan tim media. Pembentukan tim, ini nomor 2 berarti. Nomor 2, pembentukan tim media atau bukan tim media, pembuatan tim pemanfaatan media sosial untuk pelayanan informasi KUA. Baru nomor 3, sosialisasi tentang pemanfaatan media itu. Dan nanti media sosialnya apa ditentukan, kalau Instagram. Nomor berapa Pak setelah sosialisasi? Ini menentukan target cakupan akses informasi Pak. Apa? Maksudnya apa itu? Menentukan target yang kita media sosial itu kita ditujukan kepada siapa Pak? Iya, nah media sosial kan bebas kan Mas. Tapi berarti sampai harus gini saya bukan menentukan target cakupan akses informasi, langsung saya menentukan jenis konten. Nah ini nomor 3-nya nih, menentukan jenis konten yang akan diupload di media sosial untuk informasi. Kemudian setelah menentukan jenis konten, nomor 3 berarti dibuang itu nomor 3. Ya Pak, berarti nanti diganti tadi ya untuk koordinasi. Baru menentukan jenis, baru membuat konten informasi yang akan dimuat di medsos.
Membuat konten. Nah, baru membuat konten terus apa? Evaluasi, Pak. Ya, nah kontennya gue apa? Bar konten sampai buat terus apa konten Oh, kuwi? diunggah, Pak. Ya, mengupload atau Upload. mengunggah konten di media sosial tentang informasi layanan KUA. Baru nomor 6, evaluasi kegiatan. Coba baca lagi kegiatannya apa Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama tadi kan ada revisi ya, belum koordinasi. Jadi saya akan melakukan koordinasi dengan atasan ataupun tim yang lain terkait pentingnya penggunaan media sosial di KUA. Kemudian untuk yang kedua pembentukan tim anggota. Anggota apa tulis kabeh? Pembentukan tim anggota media sosial di KUA. Kemudian untuk yang ketiga sosialisasi penggunaan media sosial di KUA. Kemudian setelah itu menentukan jenis konten media sosial yang akan diunggah. Kemudian setelah itu membuat konten dan mengunggah ke media sosial. Yang terakhir evaluasi, Pak. Ya. Nanti kegiatan-kegiatan mengunggah atau membuat konten sosial itu harus ada langkah-langkahnya ya di sebelahnya. Langkah-langkahnya minimal ada pengesahan kepala. Di langkah-langkah. Lagi langkah-langkahnya yang satu-satu ini kan nggak mungkin, Mas. Sampai arep gawe upload apa yang dilakukan. Contoh saya katakan salah satu kegiatan apa yang mau diangkat jadikan langkah-langkah, Mas. Satu saja. Yang mana? Membuat konten, Pak. Oke, membuat konten kan? Ya. Langkah-langkah, tulisan ini, tulisan. Semua saja bisa dicontoh nanti. Membuat konten atau membuat materi kan ini? Iya, Pak. Membuat konten. 1, mempersiapkan peralatan. Laptop, komputer, internet, dan lainnya. Yes. Sudah. Nah, sebentar menentukan tema materi. Kemudian membuka laptop. Membuka laptop. Ya, membuka laptop itu bisa disampaikan, bisa tidak, nggak masalah. Kalau sudah kita menentukan materi, berarti apa? Apa kira-kira? Ya menyusun konten yang akan sesuai dengan tema. Menyusun konten sesuai dengan tema. Kemudian setelah menyusun konten, perlu ada review, dicek enggak? Mereview konten. Nah, terus selanjutnya memperbaiki konten. Terakhir, konten jadi siap upload. Ini belum diupload loh ya. Nah, kemudian menguploadnya kegiatannya apa? Mempersiapkan bahan sehingga diupload itu disiapkan laptop siapkan. Kemudian mempersiapkan, kemudian masih ada satu tadi Mas. Sebelum diupload tadi kegiatan tadi apa nomor terakhir apa? Sing langkah-langkah sebelum memperbaiki. Mereview, memperbaiki ya. Setelah diperbaiki, minta pengesahan kepala. Nah, tentang minta atau pengesahan materi dari kepala. Materi atau konten. Karena kalau sampean mau upload tidak ketahui oleh kepala, kira-kira bagaimana? Yang tahu siapa? Oh iya, Pak. Ya kan? Jadi apapun sampean buat materi apapun harus diketahui kepala. Diketahui. Betul. Betul, Pak. Nah, silakan baru setelah ditandatangani materi siap upload. Nah, langkah-langkah ngupload, menyiapkan bahan, barang-barang, peralatan, kemudian mengupload, boleh langsung mengupload, kemudian mengecek kembali, mengecek apakah sudah terupload benar atau belum, ya kan? Mengecek kembali, kemudian mematikan laptop. Kalau sudah pasti terupload, berarti sudah ya selesai mengirim dan menutup laptop, kan gitu.
Ya. Dari sini ada gambaran apa tidak, Mas? Sudah Pak, sudah berarti ini untuk langkah-langkahnya lebih diperinci ya Pak ya? Iya, harus. Jangan hanya pembagian tugas anggota, loh kok iso langsung pembagian tugas anggota kan misalnya kan itu kan nggak mungkin kan. Membentuk tim itu kan mesti skor rapat dhisik, terus menentukan orang-orang, memberikan SK, ya kan? Kemudian melalui menerbitkan SK, kemudian menyampaikan SK pada yang bersangkutan resmi jadi anggota, kan gitu kan? Ya Pak. Iki kita ramah tulis tak omongnya karena saya terlalu cepat, tapi nanti diadop seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup Pak, berarti mungkin nanti lebih saya perinci lagi. Ini untuk semua saja, tidak hanya satu orang. Prosesnya seperti itu semua. Oke? Prosesnya itu semua. Suara saya putus-putus ya? Enggak? Sekarang sudah tidak Pak. Oke, ada pertanyaan untuk di nilai-nilai budaya bela negara sama seperti yang tadi. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan lagi, satu lagi, monggo. Ini sudah 10:30. Ada lagi, monggo. Cukup semua, cukup. Sepertinya cukup Pak. Halo. Yang lain cukup? Yang lain belum. Ya sudah ditutup Mas, tutup Mas, stop Mas. Oke, yang lain sudah cukup, sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan di 2 orang tadi. Iki kok meneng kabeh iki. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Mas Bairuha iki kepalane abot. Kalau jawab takut ditunjuk Pak soalnya Pak. Penghulu. Oke, penghulu. Wah, iki kita ora ono bedolan kita ora untuk mumet iki. Ada tadi Pak tapi nggak ikut. Oke. Ikut Mas panggilannya apa? Mas Kwanzun apa Mas Bairuha? Kanjun. Mas Kanjun sudah bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi? Ya sedikit Pak, insya Allah. Sedikit silakan nanti dicek kembali yang mau yang kadung diupload, yang nanti diupload lagi hasil revisinya. Nanti akan saya cek ulang. Ya, tolong pokoknya itu langkah-langkah itu detail kegiatan yang dilakukan. Sedangkan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi fishbone masalah. Jadi kegiatan itu tidak bisa keluar dari masalah, karena itu memang untuk melakukan pengantisipasi masalah itu. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada lagi, ya berarti sudah paham. Seneng saya. Mbak, revisinya dikumpulkan kapan, Mas? Loh, ya terserah panjenengan nek serampul nek dikumpul gitu aja. Nek dikumpul ada batas limit waktunya apa tidak? Enggak ada kok. Nah, kalau enggak ada secepatnya. Kalau Enggak kedengaran, Pak. Putus-putus Pak suaranya. Mundur saya tidak sempat ngecek ya tidak kamu unggah lagi mau jadi RA nanti ngisi ini sing mulang sebut iki kan lah repot padahal wis tak cetak. Oke, cukup. Oke, siap Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Cukup. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup mohon maaf ini agak cepat karena memang waktu Jumat itu tidak sama dengan waktu yang lain. Cukup 1 jam. 2 Mbak Septi sama Mas siapa tadi? Mas Saifur. Yang presentasi tadi Mas siapa?
Mas Saiful. Saiful. Dua itu bisa mewakili semuanya, betul? Aku ramak Solo. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, Insya Allah ya. mau presentasi. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti panjenengan bisa sudah tahu coach-nya belum? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya semoga nanti ketemu saya. Kalau enggak ya ketemu orang lain ya nggak apa-apa. Yang penting itu dibetulkan untuk pembuatan core isunya. Itu aja, nggih. Kita Mas Kanjut arep khotbah. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali karena ini tidak bisa tuntas tas. Tapi ini 2-3 orang ini bisa mewakili untuk menggambarkan bagaimana membuat isu, menyusun isu, menganalisis isu, dan membuat langkah-langkah kegiatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerja saya nguras Jumatan, kerja direvisi, nek di-upload. Dihantui Pak Maliki. Terima kasih Pak.